Selamat pagi. Shalom. Slide. Ya, ya. Belakangan ini kita sering mendengar perkataan fenomena. Kenal perkataan fenomena? Sejak 10 hari yang lalu, Rabu yang lalu, itu saya jarang sebelum-sebelumnya lihat TV. Ketika saya buka TV hari Rabu, hari libur, semuanya berbicara mengenai fenomena. Hari ini pun ada masih fenomena. Pastor Kong bukan pergi ke Hong Kong gara-gara fenomena adanya equinox fenomena, saudara. Fenomena itu menarik saya. Ya, ada fenomena gerhana matahari kan, yang terjadi pada waktu itu, heboh sekali. Sehingga saya lihat di kamus besar Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Apa sih fenomena ini? Ya, aneh-aneh kah? Tapi fenomena itu ada arti positifnya. Dikatakan di situ luar biasa. Ajaib. Yang itu enak ya kedengarannya. Ya, kita melihat ya waktu fenomena matahari itu. Si Yudi ini bilang, aku heran kenapa ada orang jauh-jauh datang hanya menyaksikan fenomena matahari. Tapi hanya sebentar lagi. Saya sih enggak mau herannya. Saya mau bersyukurnya karena fenomenanya banyak terjadi di Bangka, saudara. Bukan aja di Indonesia ya. Banyak orang yang datang. Ada menteri pariwisata ya. Pada waktu itu kunjungannya di mana? Di Bangka, saudara, melihat fenomena itu. Ya, saudara-saudara yang belum pernah ke Bangka ya datanglah tahun ini, saudara. Ya di Bangka di sana. Dia lihat, dia bilang, dikasih wawancara, interview. Bagaimana melihat yang terjadi dengan gerhana matahari. Dia bilang menakjubkan. Dia bilang begitu. Kalau saya sih enggak rasa seperti itu ya. Sama kayak Yudi begitu. Tapi dia bilang menakjubkan, dia bilang. Udah itu yang lucu lagi ditanya, bagaimana pariwisata dengan promosi, dengan gerhana matahari total ini. Dia bilang yang mengunjungi melampaui target. Wow, aneh, orang suka juga yang gitu ya. Melampaui target. Promosi Indonesia dibilang ke seluruh dunia. Karena fokus gerhananya ada di sana. Menakjubkan, ada daya tariknya. Itu hanya di alam kan. Ya, sehari itu ya. Kalau ke Amerika, kita senang ya ke Amerika ya. Tapi yang lebih senang itu ya, ada daya tariknya, bukan Amerikanya. Ada anaknya di sana. Kalau enggak, dia capek deh, dia enggak mau. Masa setiap tahun mau ke sana? Coba kalau ada anaknya, dia enggak mau. Kalau ada anaknya setiap setengah tahun aja dia udah mau. 3 bulan aja enggak mau, udah mau. Untung anaknya bilang, jangan-jangan deh, ntar terganggu saya sekolahnya. Kalau dianya nggak berasa terganggu seperti itu. Karena ada yang dia tertarik di situ. Saudara, Anda harus tahu, ada sesuatu di dalam Kristus Yesus itu sangat amat menarik, dialah fenomena kita. Maka itu disebutkan di ayat firman Tuhan sebagai bangkit dan teranglah. Terang Tuhan itu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kamu itu ya, ada nggak daya tariknya kalau raja-raja pada datang? Ada ya. Kita itu, apalagi bangsa-bangsa yang datang kepadanya. Ini berbicara mengenai Kristus dan kita ada yang di dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Siapa sih yang enggak tertarik melihat yang indah-indah? Kita kadang-kadang orang pergi ke tur mau melihat apa? Emang mau melihat yang jelek-jelek? Enggak. Tanya Teti, dia berani bayar mahal, pokoknya jalan keliling dunia. Ya. Senang melihat keindahannya. Ya, ada keindahan secara alam, ada keindahan secara lahiriah. Ya, kamu pernah tahu kan bisa ngelihat orang lahir itu indah nggak indah kan bisa lihat toh? Bisa nggak?
Kecuali kita buta lah, nggak bisa ngelihat dah. Bisa, ada lahiriah, ada kekuatan secara lahiriah. Ada cakep, ada ganteng kan? Ada yang secara kekuatan lahiriah ya posisi tinggi, ya materi banyak, bisa. Ada indahnya enggak? Ada. Tapi seperti kayak indahnya gerhana matahari itu, emangnya bisa selamanya enggak? Enggak bisa selamanya. Dia akan terbatas. Tetapi yang Tuhan ciptakan bagi Anda dan saya memiliki keindahan Dia, saudara. Tahu enggak saudara, mengapa Tuhan itu mau datang kepadamu? Dia mau datang ke dunia ini loh. Dunia sama sorga mana lebih enak? Sorga, nggak usah tanya lagi kan. Iya, orang kita yang di dunia mau ke sorga. Tapi herannya kenapa yang dari sorga mau turun ke dunia? You know? Kenapa? Ya, kayak Pak Handoyo lagi jatuh cinta ke Wendy. Ya, walaupun dia kerjaannya di Caltex lebih enak-enak, Wendy di Bandung atau di kota yang kecil, dia berasa senang aja untuk datang ke sana. Karena ada orang yang dikasihi, ya enggak? Anda itu loh yang dikasihi Tuhan, saudara. Kok saya bisa dikasihi Tuhan? Anda yang dikasihi Tuhan. Anda tahu sebelum Anda jatuh dalam dosa, Tuhan itu menciptakan kamu. Dia ngeliat, wow, amat indah. Dia gak bisa ngeliat diri dia indah. Tapi dia bisa melihat dari ciptaannya yang diciptakan dalam rupa gambar dia. Allah itu gak bisa ngeliat dirinya. Indah itu. Dia bisa melihat. Tapi ada yang iri kan. Ada aja kamu kalau dicintai sama orang lain, disukai sama orang lain. Ada juga orang yang benci sama kamu kan. Nah, lumrah itu. Yang benci itu adalah si jahat itu. Gimana nih yang ngerjain sih yang dikasihi Tuhan satu ini. Tuhan tuh kalau ngelihat manusia itu ya. Wow. Maka itu dia bilang I bless the man itu I adore. Kayak you ngelihat anak kamu itu. Wow, ini jenisnya beda nih. Satu-satunya jenis Allah yang menyatakan diri Allah. Tapi ada apa yang terjadi? Akhirnya si iblis menipu dia. Akhirnya hilanglah kemuliaannya. Semua manusia jatuh dalam dosa. Hilanglah terang itu. Dia menjadi dalam satu kegelapan. Tapi bagi Tuhan, dia sudah ngelihat ini. Kalau misalnya kita jatuh cinta lihat seseorang. Wow. Udah itu ditinggalkan. Dia gak ada di kita. Masih kepikir gak? Tergantung ya. Ada yang ditolak. Sakitnya kepikirnya dengan sakit. Tapi satu kepikir dengan senang. Dia menolak. Kita menolak dia sebenarnya di dalam kejatuhannya. Kita gak ada lagi. Tapi dia ngelihat. Wow. Dan ada manusia yang begitu indahnya. Dia siang malam terbayang wajahmu. Kira-kira seperti itu. Unbelievable. If you can believe this, it will change your life. Unbelievable. Dia terbayang kepadamu. Siang malam dia terbayang. Maka itu Daud mengatakan, dia mengingatkan saya. Siapa saya ini? Dia ingat-ingat itu. Dia gak bisa gak ingetin. Dia teringat kepadamu. Tapi kamu itu udah hilang. Gak bisa nyata lagi karena jatuh dalam dosa. Dianggap mati, dianggap hilang, dianggap di dalam kegelapan. Tapi bagaimana dia bisa? Dia kirimlah hidupnya dia, anaknya. Anaknya dikirim kepada kita. Untuk bisa menemuin kita. Untuk ada daya tarik itu. Karena kamu bukan karena dunia ini. Tapi karena kamu yang dia ingin rubah lagi. Seperti rupa gambarnya. Sehingga kamu bisa menemukan dia. Dikirim itu Kristus. Maka itu dikatakan Allah begitu mengasihimu. Begitu mengasihimu. Sorga itu dia turun, tinggalkan.
Dia bilang dia kosongkan dirinya, dia kosong surga. Diambil dan berupa gambar kamu yang sudah jatuh. Agar kamu bisa menerima dia, hidupnya dia, hidup kekalnya, dan rupa gambarnya. Itulah keindahan yang sesungguhnya. Ya, tidak salah tentunya kita menikmati keindahan fisik. Ada orang mencari situ, potong sini, nggak habis-habis motongnya kan. Tapi itu nggak habis-habis saudara. Tapi kalau you ngelihat keindahannya, dia yang ada di dalam, kamu akan melihat berbeda hidup ini. Nah, Kristus itulah yang dikirimkan Tuhan untuk memulihkan. Anda bisa menikmati, Anda menjadi daya tarik keindahan Tuhan dalam hidup ini. Ya, maka itu Tuhan bilang melalui Kristus Yesus, aku ini terang dunia. Aku inilah kebangkitan dan hidup. Dia saudara. Bukan akan datang saja, tapi sudah di dalam diri dia. Itulah Kristus Yesus. Dia itu fenomena enggak hidupnya Kristus? Sangat fenomena. Sangat fenomena. Bukan alamnya yang menjadi fenomena. Karena ada dianya menjadi fenomena sekalipun alam dan hidup dia. Sejak lahir aja dia belum apa-apa. Matahari tahu-tahu. Bukan matahari lagi. Bintang ya. Bintang mengarahnya kemana? Ada bintang tahu-tahu mengarah kepada dia loh. Ya, raja-raja dari Majus, dari timur. Enggak disuruh-suruh. Datang kepada dia loh. Ya, dia belum apa-apa loh itu. Kenapa? Karena dia itulah anak Allah. Dia itulah terang. Dia itulah kehidupan. Dia ada benih Allah turun dalam hidup dia. Yang dia lakukan dahsyat enggak? Dahsyat. Ya, bermacam-macam yang dia lakukan. Lahirnya penuh dengan fenomena, meninggalnya penuh dengan fenomena, bisa gempa, bisa tirai yang tebal-tebal di bait Allah bisa terbelah. Bangkitnya juga penuh fenomena, kuburannya begitu susahnya untuk dibukakan, bisa menggelinding batunya, dan dia bisa keluar dan bangkit dan hidup. Fenomena. Apa yang dilakukan? Fenomena. Menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Fenomena dia. Kalau Anda melihat orang seperti itu, Anda ingin enggak ikutin dia? Ingin juga ya. Kalau ingin juga belajar sama dia kalau perlu, gimana gue bisa sama seperti dia? Ya enggak. Itu yang terjadi dalam satu cerita. Next. Bisa next. Bisa next. Oke. Ini cerita mengenai seorang yang bernama siapa? Nikodemus. Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus. Coba kita bacakanlah firman-Nya ya, biar bisa mengerti ceritanya. Di Yohanes 3 ayat 1-3. Coba kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang pemimpin. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini ceritanya ada seorang pemimpin agama Yahudi mengenai Tuhan, tentunya dia sudah tahu. Umurnya sudah tua juga, jauh lebih tua daripada Tuhan Yesus. Ya, sangat tahu. Dia yang ngajar orang-orang, dia sudah menghasilkan muridnya. Seperti kayak rektornya UI lah kalau pikir-pikir kalau sekolah ya. Ini rektornya yang tinggi nih. Nah, tapi dia ngelihat Tuhan Yesus ini, kok beda ya? Ini jenisnya beda ya. Dia bilang pasti deh, ini datangnya dari Tuhan. Ingin tahu dong, kita biasanya kayak gitu kan. Aku ingin kenal dia dah.
biar kita bisa belajar sama dia. Ya setidaknya kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk kita bisa lebih baik atau lebih berhasil lagi. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia itu pemimpin besar. Dia biasanya jarang loh orang mau datang ke anak muda ya. Pemimpin besar mau datang ke anak muda. Ya, tapi zaman sekarang ini ya tentunya kita perlu belajar. Ya, banyak kan anak muda yang nggak mau belajar sama orang tua, pikirnya dia lebih pintar. Ya, tapi yang ini dia berbeda. Dia mau datang. Dia bilang, kira-kira dia datang dengan tujuannya apa? Belajar loh. Udah pasti belajar. Makanya dia bilang, kamu guru. Tapi guru kamu ini agak beda deh. Kamu gurunya adalah seperti yang penyertaan Tuhan beda. Dia ingin bisa seperti dia lah kira-kira ya. Atau lebih meningkat lah seperti dia. Biasanya kalau kita datang ke seseorang, apa yang kita ingin alami lebih maju di dalam dirinya. Kita datang, kita puji dia, ya, kamu berhasil sekali ya. Kira-kira gimana ya kunci rahasia keberhasilanmu? Ya kan? Paling sederhana toh. Nah, kalau Tuhan Yesus jawabnya kayak gimana? Nikodemus, kamu itu perlu lahir lagi. Kira-kira kalau kita jadi Nikodemus, ya kita langsung bilang, ini orang deh nggak nyambung deh, kira-kira. Ini orang nggak nyambung kayak gue rasa. Ini kok herannya tapi dia bisa melakukan perkara yang besar, tapi kalau ngomong nggak nyambung banget dia orang. Nggak nyambung nih. Tapi bagusnya Nikodemus ini agak berbeda. Dia ingin belajar dengan hati yang memang tahu dari Tuhan ini. Dia nggak berhenti sampai di situ. Kebanyakan ahli-ahli Alkitab yang lain itu dia mau tahu Tuhan Yesus, dia ingin jatuhkan Tuhan Yesus. Dia pikir dia lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia bilang, jangan ngomong, aku sudah tahu. Dia ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia nggak mau. Tapi kalau Nikodemus ini agak berbeda. Tapi dia nggak tahu, dia ngomong, masa sih aku harus lahir lagi? Nggak logik yang kamu ngomong ini, tolong jelaskan lebih jauh lagi. Tuhan itu juga nggak berhenti. Biasanya kalau orang nggak ngerti sama saya bilang, aduh kamu ngomongnya gue nggak ngerti. Wah ya susah ini, harus sama Pak Cipto aja biar mengerti. Kalau Pak Cipto masih belum mengerti, ya udahlah sama Pak Handoyo dengan Bendy. Saya sering sama dia bertanyanya. Ya kan? Sama seperti itu, kita nggak berhenti saudara. Ketika you nggak mengerti, bukan berarti yang kamu lawan itu salah saudara. Apalagi you nyalain. Siapa tahu ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Tapi Tuhan Yesus agak berbeda dia. Biasanya kita nggak enak ya kalau orang nggak ngerti. Kalau kita ngomong lagi, dia nggak sesungguhnya. Dia ngomong lagi, kamu kalau nggak dilahirkan kembali, kamu itu ya, jangan berpikir kamu bisa melihat kerajaan surga. Nggak bisa. Nah, si Nikodemus itu berpikir, dia sebagai manusia, Tuhan Yesus itu sebagai manusia, oh pastilah bisa melakukan. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan, dia pastilah bisa melakukannya. Tapi dia tidak tahu bahwa jenisnya itu berbeda. Dia itu datang lahirnya, benihnya dari siapa? Emangnya dari Yusuf, dari Bapa di sorga saudara. Benihnya itu berbeda saudara. Maka dia dipanggil sebagai anak Allah. Walaupun di dalam tubuh manusia. Ya misalnya kayak gini, ulat sama kupu-kupu. Ulat ngelihat, wah hebat juga ini kupu-kupu. Gue mau seperti dia deh. Gue mau terbang. Dia datang kepada, misalnya ini ulat. Ya, datang kepada kupu-kupu ini. Ulat datang kepada kupu-kupu. Kupu-kupu, kamu tuh hebat sekali ya bisa terbang ya. Ajarin dong gue, gimana terbang? Kira-kira jawabnya kupu-kupu kepada ulat itu apa? Ada 7 langkah yang perlu kamu lakukan. Apa begitu? Ya. Kamu harus fokus
kepada tujuannya terbang kamu. Apa begitu? Enggak. Kamu mati dulu deh ya. Kira-kira. Hah, mati dulu? Iya. Jadi lahir lagi seperti saya. Baru you jadi kupu-kupu. You baru bisa terbang kupu-kupu. Konsep berpikir kita itu tidak sama dengan konsep berpikir Tuhan itu. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Tuhan, kita berpikir bagaimana bisa melakukannya. Tapi melihat diri kita. Tapi kalau kamu tahu kamu dilahirkan di dalam Tuhan, kamu akan percaya. Itu adalah bagian dari hidupmu yang kamu bisa lakukan. Tapi manusia nggak bisa. Apapun yang dilakukan nggak bisa. Masalahnya kamu itu udah tidak ada hidupnya kupu-kupu itu. Tidak ada hidupnya Tuhan itu. Masalahnya kenapa Kristus itu bisa? Karena dia punya hidupnya Tuhan itu. Dia itu anaknya Tuhan itu. Itu masalahnya sederhana. Tapi dia datang untuk apa? Untuk kamu pun bisa. Untuk kamu pun bisa. Bagaimana? Sederhana toh. Karena Kristus itu, you percaya, bisa. Dia begitu fenomena, dia begitu menarik. Walaupun ada tantangan, ada yang menolak dia. Tapi orang yang tahu kepada dia akan senang mendengar dia. Akan senang mengikuti dia. Akan ingin sekali berada di dalam dia. Dia punya daya tarik yang luar biasa. Ikan-ikan aja ngeloncat. Mau nyiumin dia saudara. Ya, kita harus tahu. Begitu menariknya dia. Daya tarik ini loh. Tentu nggak salah make up, nggak salah melihat jasmani, fisikal, nggak salah. Tapi sadar yang ini nih. Anda akan mengalami kepuasan yang berbeda. Akan melihat hidup itu ada aja yang indah yang bisa nikmati di dalamnya. Khususnya dengan orang yang dekat denganmu. Di dalam hidup. Kalau enggak, sangat terbatas di dalamnya. Ya, itu kita lihatnya. Itu Tuhan mengatakan dia itu lahir, dialah terang, dialah kehidupan itu, dialah kebangkitan itu, dialah total keindahan Allah itu, Kristus itu. Kamu enggak akan bisa melihat keindahan yang sesungguhnya dalam dirimu tanpa melihat Kristus. Nah, itu yang dibawa oleh Kristus. Ya, next. Bagaimana dengan kita? Tuhan fenomena. Kita fenomena enggak kira-kira? Kita bilang, kayaknya sih enggak begitu ya. Tapi sebenarnya itulah tujuan Tuhan datang melalui Kristus Yesus. Agar kamu seperti apa? Agar kamu diselamatkan. Agar kamu mempunyai hidup dia. Kamu bukan lagi terang itu ada di luar. Tapi terang itu ada di dalam kamu. Maka itu benih ketika you terima Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? You jadi ulat menjadi apa? Kupu-kupu. You menjadi ciptaan yang baru. Walaupun you gak berasa seakan-akan gue biasa aja. Berbeda saudara, ketika you semakin mempercayainya, ada kehidupannya. Tinggal di dalam hidup kamu. Dia tinggal di dalam hidup kita. Hidup dia di dalam kita. Maka itu disebutkan di sini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, di Galatia 2:20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus hidup di dalamku. Kristus hidup di dalam kita. Ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, Tuhan Yesus itu datang sebagai dirimu. Di dalam dirimu, di dalam kemanusiaan. Tapi manusia yang sudah jatuh. Dia datang, dia nemenin kamu sampai dibawa kematian akhir daripada manusiamu yang lama. Tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Dia bangkit. Dia mendapatkan kehidupan baru. Saudara, hidup kita yang lama itu tidak terpisahkan dengan kematian. Hidup kita yang lama itu tidak bisa terpisahkan dengan kegelapan.
hidup kita yang lama itu tidak terpisahkan dengan sakit penyakit bahkan. Tidak bisa. Dia sudah menyatu. Dia sudah nyatu dengan dosa. Dia sudah menyatu dengan kematian. Dia sudah nyatu dengan kutuk. Dia sudah nyatu dengan penderitaan. Dia sudah nyatu. Tidak bisa terpisahkan. Sama sekali tidak bisa terpisahkan. Kata orang bisa, gue bisa. Gue bisa karena gue bisa mencapai ini. Gue bisa melakukan ini. Ya, tidak bisa. Kamu coba lihat di dalam kedalaman hidupnya. Kalau dia tidak bisa melihat bahwa dia tidak bisa kecuali Kristus yang telah menebus hidup dia. Dia hanya di luarnya saja. Tapi di dalamnya penuh pergumulan. Di dalam hidup dia. Kuranglah. Inilah. Itulah. Ya, bisa saudara. Anda sudah menyatu hidupmu. Yang namanya dengan kutuk. Yang namanya dengan sakit, yang namanya dengan dosa, yang namanya dengan kematian, yang namanya dengan kegelapan. Kalau udah nyatu artinya satu-satunya untuk ngilangin mati. Ya kan? Gimana kamu menghilangkan sifatnya ulat itu untuk tidak merusak? Emang kamu pukul-pukul dia? Jangan makan daun ini, jangan makan daun ini. Kamu perintahin terus, mulutmu udah berbusa, dia makan terus saudara. Ya dong, kelihatannya seperti dia gak mau makan. Dia takut sama kamu, lagi ada kamu. Gak ada kamu masa hidupnya nungguin ulat itu. Enggak, karena dari dalamnya hidupnya udah menyatu untuk merusak. Tidak bisa saudara, jangan terlalu yakin you bisa. Jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin you melihat orang bisa. Karena dari dirinya yang lama. Maka itu we have no confidence in the flesh. Tidak ada keyakinan. Itulah yang Tuhan bawakan kepada kita. Dia bilang disalib selesai. Terpisah. Tapi kamu menyatu dengan dia. Hidupnya dia. Itulah hidup saudara. Kamu sudah menyatu dengan kebenaran dia. Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Kamu nyatu dengan kebenaran dia. Satu-satunya untuk terpisah dari kebenaran dia, you mati. Tapi kamu gak bisa mati lagi karena hidupnya dia. Di dalam ini. Tubuhmu bisa mati. Tapi sebenarnya kamu itu di sini. Ini yang kamu perlu lihat. Ini yang kamu perlu sadari. Kalau ini bisa disadari, akan berbeda sekali di dalam hidup ini. Akan berbeda. You do not come karena mendengar pengajaran saja. Tapi you bisa melihat hidup dia benar di dalam hidupmu. Dia hidup dalam kamu. Dia sudah menyatu denganmu. Yang namanya dosa itu udah keluar. Maka itu Tuhan mengatakan, aku gak ingat-ingat lagi mengenai dosamu. Aku sudah ampuni melalui darah Yesus Kristus. Artinya gak ingat itu apa artinya saudara? Ya, dia sudah ngampun itu apa artinya? Mana sih? Mana sih? Dulu gue berpikir dia gak pengaruh, dia sih bisa tahu. Enggak. Does not exist anymore. Dia ngelihat. Nah, ini agak sulit bagi kalian. Karena pemikiran manusia kita, bukti gue masih lakukan. Does not exist. Ketika Anda ada di sini sebagai orang yang berdosa, you berbuat bagus, kamu berpikir kamu orang yang benar. Tuhan nganggapnya nggak eksis, kamu itu orang benar. Makanya dia bilang apapun perbuatan baik kamu itu tidak bisa karena keluarnya daripada ulat ini. Tidak dari rohnya dia. Does not exist. Bagaikan kain kotor yang kamu lakukan. Karena keluarnya dari sini. Tuhan ingin kamu masuk dari kamu. Ada di sini. Kamu itu di sini. Kamu sudah menyatu dengan dia. Kasihnya tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Maut sudah minggir di dalam hidup ini. Sakit penyakit. Anda lihat ini. Sudah tidak lagi di hidup kamu. Dia sudah di luar hidup kamu. Kamu itulah kebenaran Allah.
You are the righteousness of God in Christ Jesus who died for you and love you. Ini perlu. Terus disadar. Bukan di kepala kita. Terus Yesus hidup. Aku udah tahu. Bukan itu poinnya. Dia perlu diingatkan, saudara. Perlu diingatkan. It's not the head knowledge. Maka itu pengenalan dia. Pengenalan dia. Kita ada di sini. Kita ada di sini. Saya bilang anak saya, berapa minggu yang lalu ya, saya bilang, Daniel tuh kalau dia dapat promosi dibilang di WhatsApp family ya, aku dapat ini lagi. Kita bilang, that's the favor of God. Itu pemberian Tuhan. Dia dapat promosi misalnya, dia dapat gift. Itu promosi. The gift of God. Satu kali dia datang, saya bilang sama dia, orang itu bisa ngomong atas dasar fakta yang ada mengenai kamu. Oh bagus kerjaan kamu dikasih. Ya, sebatas itu yang dia omong. Ya. Tapi sebenarnya manusia yang sebenarnya berbicara sebatas imannya kepada Kristus Yesus. Itu kebenaran kamu. Satu kali kamu akan dia omongin juga kan. Kamu jelek kerjaan dimarah-marahin sama kamu. Tapi kamu ingatlah bahwa kamu bukan apa yang dikatakan manusia. Tapi dikatakan Allah. Itulah selama-lamanya. Kamu akan menang. Tapi baru ngomong seberapa hari. Baru ngomong sebentar tuh di airport. Pulang-pulang. Wah, dia gak pernah meminta untuk didoakan, saudara. I got a big issue di tempat kerja saya, dia bilang. I got blame, saya disalahkan, dia bilang gitu. Big issue-nya kenapa? Karena dia disalahkan, bukan besarnya isunya ya. Di dalam hidup ini, saya gak enjoy, dia gak berasa enjoy. Wah, akhirnya aku ketika menghadapi fakta seperti ini, kita ngomong sama orang agak susah ya. Kita bilang percaya saja kepada Tuhan. Aku berdoa aja kan. Dia udah tahu lah kayak gitu dipikir kan. Aku ingin kepengen meneguhkan kan. Jangan lihat seperti itu. Lihatlah dia gitu. Tahu istri saya keluarkan perkataannya. Bukan begitu. Semua manusia selalu melihat di sana. Tuduh menuduh. Gak bisa hidupnya. Keluar dari sana. Menyalahkan dan menuntut. Gak bisa. Termasuk kamu. Tapi kamu ada perjalanan hidupnya dia di dalam kamu. All things will work together for good. Akhirnya seperti itu aja. Ya, di dalam konteks yang melihatnya. Itu saudara. All things will work together for good. Manusia gak bisa lepas daripada hidup yang penuh tuntutan dan tuduhan. Gak bisa. Dia perlu hidup baru. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Manusia ada aja yang salahnya. Tidak salah memperbaikinya. Tapi menyalahkannya itu bikin kita gak enak. Gak bisa menikmati. Tapi kalau kamu ada di sini, ada aja yang indah yang kamu bisa nikmati. Ada aja. Khususnya orang yang dekat sama kamu. You bangun-bangun, you udah teriak seperti Adam teriak kepada istrinya. Wow. Ketika dalam jatuh dalam dosa, kamu ini loh. Itu jadinya. Kita bilang bagaimana caranya ikut seminar pernikahan. 7 langkah, 4 langkah. Sebentar saja seperti kayak gerhana matahari, saudara. Enggak percaya, lakukan aja. Aku sudah banyak belajar soal itu. Aku sudah tidak pernah percaya kepada kekuatan manusia secara lahiriah. Tapi ada kelahiran Allah yang hidup di dalam hidup kamu. You are. Anda itu loh. Magnificent. Luar biasa. Anda itu loh fenomena. Luar biasa. Ajaib. Coba katakan satu dengan yang lain. Anda itu luar biasa. Karena Kristus di dalammu. Ajaib saudara. Itu yang dilihat Tuhan. Itu yang Tuhan temukan. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam dia. Kita itu saudara. Ya. Saya
Dengar belakang ini banyak menyebutkan Ahok itu fenomena. Sehingga ada namanya fenomena Ahok. Fenomena Ahok. Ahok itu sering nyebutin ayat di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bilang sama istrinya, kalau gua mati tulis. Hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Jangan ikut-ikut ya, itu buat Ahok aja loh. Aku jadi istrinya dan dikdok aja kalau gitu. Bukan masalahnya kan. Poinnya adalah hidup itu adalah Kristus, bukan hidup untuk Kristus tuh. Hidup, kamu itu udah mati. Kenapa you mati? You nggak ada lagi. Bagi Tuhan dia tahu siapa kamu. Tapi itu sudah tidak ada lagi ketika you jatuh dalam dosa. Makanya dia datang melalui Kristus Yesus. Dia ingin itu jadi kembali. Satu-satunya nggak bisa diperbaiki, diciptakan baru. Wow, dalam rupa gambar Allah melalui Kristus Yesus. Itu dia. Dia mati. Hidup adalah Kristus. Tanpa Kristus nggak bakalan hidup. Dia sudah mati. Dia nggak bisa. Orang mati menghidupkan sendiri, nggak bisa. Kecuali melalui Kristus. Dia bilang mati itu suatu keuntungan, saudara. Bagi dia keuntungan mati fisik itu cincai-cincai lah. Orang bisa berani itu gara-gara melihat dia punya hidupnya Tuhan. Bukan you mati baru hidup. You sebelum mati pun sudah hidup, saudara. Dengan hidupnya dia. Makanya Paulus mengatakan, bukan aku ingin didoakan dibangkitkan dari kematian. Ketika you mati. Tapi mengenal kuasa kebangkitan yang sudah memberikan kehidupan bagi kamu. You live with the power of life of God. Hidupnya Allah di dalam hidup kamu. Itu kamu. Sekalipun ada kematian secara fisik. Cincai-cincai aja. Ngelihatnya. Enggak heboh seluruh dunia. Karena setiap orang yang percaya memilikinya. Setiap orang memiliki kemuliaan Allah. Benihnya dari Tuhan. Maka itu perbuatan kamu bukan yang di sini bisa memuliakan Tuhan. Perbuatan sini. Maka dia bilang berbuatlah baik biar Bapamu di surga dimuliakan. Dia bilang ngapain? Rasanya kok kenapa ya Bapak yang di surga dimuliakan? Gua lah berbuat baik. Karena kamu tidak bisa berbuat baik kecuali lahir dari Bapamu di surga. Maka Yesus mengatakan, yang kulakukan, yang kukatakan adalah dari Bapakku. Dari benihnya. You nggak bisa terbang sebagai kupu-kupu kecuali punya hidupnya dia. Ini sesuatu biar Tuhan bukakan buat kita. Sesuatu yang luar biasa. So simple, yet semakin you bisa masuk dan percaya. Powerful. Luar biasa. Intinya ini, intinya. You melayani di sini, di mana pelayanan mati walaupun ada kemuliaannya. You melayani ini hidup. Ada kemuliaannya. Dia bilang kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang seperti itu, nggak sebanding. Udah nggak ada artinya. Itu bukan lagi kemuliaan. Ini yang namanya kemuliaan. Anda baca 2 Korintus 3 ayat 18 sampai 20. Di situ jelas. Dan kita itu ada diam dalam dia di sini. Kita ada di sini. Sekali kita bertanya, kalau gua ada di sini kenapa sih? Gua nggak seperti Kristus. Sebenarnya seperti Kristus toh. Karena rohnya sama loh. Kristus bisa karena ada rohnya Bapaknya loh. Bahkan dia sudah lewati daripada kelemahan manusia loh. Chapter kita itu ya bukan chapter kelemahan loh. Chapter kita yang baru adalah kebangkitan bersama dengan dia loh. Kita bilang kok kenapa ya? Enggak seperti itu ya. Itu seperti ini ya. Dia bertanya seperti itu kadang-kadang. Nah inilah perjalanan pencobaannya. Next. Ya. Ini yang dicobain. Pastor Kong ada cerita bahwa iblis itu mencobain Adam lah, Yesus lah. Jikalau kamu anak manusia. Jikalau kamu anak Tuhan bukan anak manusia. Jikalau kamu anak Tuhan. Kamu lakukan ini, kebutuhan kamu itu cobalah
you penuhi. You punya kekuatan. Ya, kalau kamu anak Tuhan, tunjukinlah kuasamu. Terjunin diri kamu, pastilah. Ada satu sirkus yang luar biasa yang disaksikan oleh dunia ini. Kamu gak akan mati. Jikalau kamu anak Tuhan, pasti kamu banyak miliknya. Jikalau kamu anak Tuhan. Tuhan itu hapus itu hidup jikalau itu. Hidup sudah. Hidupmu bukan lagi jikalau. Hidupmu sudah di dalam Kristus Yesus. Hidupnya begitu saudara. Bukan jikalau. Itu tentang kita berpikir ketika kita lagi enggak ada, kita ada masalah. Kita ngelihat masalahnya. Saya bilang, kayak anak saya pikir masalahnya yang besar. Bagaimana masalahnya harus diselesaikan. Tapi dia melihat dirinya. Dia mengatakan bahwa dia tertuduh. Itu masalah besarnya, masalah hidup dia. Karena dia mendengar apa yang dikatakan manusia katakan. Aku enggak bilang kamu harus nyangkal, tapi dari kedalaman you punya iman kepada dia. Apa yang dikatakan Tuhan. Maka itu Adam ketika jatuh dalam dosa, Tuhan tanya dia, kenapa? Aku telanjang, dia bilang gitu kan. Siapa yang bilang sama kamu? Siapa bilang kamu telanjang? Kamu dengar dari siapa? Itu pertama kali pertanyaan Tuhan kepada manusia. Itulah Injil yang bisa dijawabin melalui Kristus Yesus. Sejauh yang bisa menjawabnya, seperti Tuhan katakan, itulah saya di dalam dia. Itu saudara. Darah dan daging tidak bisa mengungkapkan siapa kamu dan siapa Kristus. Kecuali Bapakmu di sorga mengatakannya. Itu yang dikatakan oleh Petrus, kamulah anak Allah yang hidup. You are the sons of the living God. Baru dia bilang upon this truth, upon this revelation. Di atas pengakuan inilah aku mendirikan. Aku membangun. Sehingga tidak ada kuasa si jahat pun. Bahkan dia yang menyerang kuasa di bawah. The gates of hell shall not prevail against it. Anda dibangun dari situ saudara. Anda perlu diteguhkan di situ. Diingatkan. Saat-saat yang dimana mengatakan kamu anak Allah, kemana Allah, kemana Allah, kemana Allah. Kalau yang satu bilang, hebat ya Allah, apa rahasianya? Yang satu ini lebih berat loh saudara. Si iblis langsung datangnya begitu loh. Kamu bilang kamu anak Allah, kok gak begitu? Kamu bilang kamu anak Allah, kok begitu? Jikalau kamu anak Allah, gak begitu. Jikalau kamu anak Allah, begitu. Hidupmu gak di dalam jikalau. Hidupmu dalam sudah melalui Kristus Yesus. Itu yang you percayaan, itu yang mengalir di dalam hidup. Haleluya. Nah, di sini dikatakan ya di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita bacain sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kok hilang? Ya, di sini dikatakan kita manusia pernah mengalami pencobaan toh. Iya jelas lah ya, ada lah ya. Di sini udah bebas dari pencobaan, konflik, masalah, bebas, macam-macam ya, ada aja. Karena you masih di tubuh manusia. Karena you manusia. Kalau Tuhan masalah enggak ada masalahnya. Di sini bilang kalau kamu jatuh di dalam berbagai masalah, pencobaan, dia bilang count it all joy. Atau bahasa Inggris, consider it all joy. Anggaplah suatu kebahagiaan. Yang namanya masalah bahagia enggak? Ada yang merasa aku bahagia hidup di masalah, gitu kan? Dulu gue pikir, kayak gimana caranya ya? Firman bilang begitu, gue harus pikirin positif, gue harus lupakan ini, gue harus lupakan ini. Sebentar, tapi kadang-kadang dia gak bisa. Tekanannya lebih besar daripada masalahnya. Apalagi bersuka cita. Yang benar aja,
Nggak bisa itu saya. Tapi firman Tuhan bilang suruh kamu loh. Apalagi yang kalau dikhotbahin, ini perintah loh, ini benar loh. Kamu percaya baru jadi loh. Ya, siapa sih yang gak mau bersuka cita? Ada yang gak mau bersuka cita? Cuma masalahnya udah gak bisa bersuka cita itu. Dulu saya ngelihatnya itu berbeda, saudara. Kamu tahu nggak? Tuhan berbicara mengenai iman. Ketika dia sampai puncak-puncak pencobaan yang paling berat di kayu salib. Dia bilang ya, dia ada sukacita loh. Yang di depannya dia. The joy set before me. The joy set before me. Sehingga despising, dia bisa ngabaikan. Karena dia tahu. Sebentar lagi ya, nyata ini manusia itu menjadi rupa gambarnya dia. Penebusan dia. Kalau you pergi jauh-jauh, kayak hari, ya pergi jauh, aduh capek perjalanannya. Tapi ketika ketemu sama anaknya dia lupa. Udah mau deket, dia semakin anak. Kayak di bisnis, nunggu-nunggu PO, nggak tahu kontrak, bit, dia menang. Emangnya dia bilang, aduh, gue capek ngerjain deh. Nggak ada itu. Jualan suka cita nih, gue dapet nih. Dia akan kerjain. Sudah berbeda saudara. Atau dia lagi tuayan besar, udah nanam susah payah, tuayan besar. Tuayan besar, gue capek deh, biarin dah mati-mati deh. Nggak ada, you capek pun you lakukan. Tapi dia berbicara mengenai dirimu yang dia tidak bisa capek. Dia mati di kayu salib itu, dia mengakhiri dirimu yang lama ini. Untuk kamu bisa, ini dia, flesh of my flesh and bones of my bones. Wow. It is here, kupu-kupu ini, kupu-kupu ini. Ya. Maka itu dikatakan count it all joy itu. Artinya apa? Ketika you dicobain di dalam berbagai pencobaan. Karena yang dulu Tuhan ngelihatnya bagaimana menjadikan diri kamu. Yang satu kamu mempercayai. The testing of your faith. Iman kamu, ujian imanmu terhadap dirimu. Kamu bersabarnya itu dibilang produce kesabaran. Di situ ketekunan. Sebenarnya patience, kesabaran. Sabarnya apa? Bukan sabarnya, aduh kita bersabar saja, maafkan saja dia. Bukan itu. Bersabar kamu itu loh. Kamu bukan akan sempurna, kamu sudah di dalam dia. Itu baru diekspresikan. Akhirnya you lack nothing in life. You are not intimidated, kamu tidak pernah bisa terintimidasi dan inferior oleh apapun juga. Grace itu dulu punya kepengen anak. Orang kepengen anak itu, pernah dengar ya ceritanya ya. Ya, kepengen sih gak jadi masalah ya, kepengennya bisa bersuka cita ya. Tapi orang kadang-kadang nuntut dia. Udah punya belum? Udah punya belum? Sehingga kamu punya anak itu sebenarnya enak ya. Ya enggak? Bisa sengsara nih, bisa nightmare nih. Apalagi yang ditanya nyanyanya mertuanya aja. Grace kapan nih? Itu cerita dia. Seharusnya dia yang bercerita sama kita di sini kan. Di dalam perjalanannya, gimana caranya ya melakukan ini? Dia coba caranya. Harusnya punya anak itu gak susah-susah payah ya, nikmat-nikmat saja ya. Dia jadi candranya jadi pusing deh. Jadi pusing deh ya, di dalamnya. Orang sering kali melihatnya bagaimana punya anaknya, masalah hidupnya. Bagaimana dia harus punya anaknya. Masalah kamu bukan di masalah kamunya. Masalah kamu di hidupmu. Yang hanya punya, you percaya kepada dia, hidup di dalam kamu. Ketika dia mulai mempercayai itu ada kekuatannya, ada sukacita. Setiap orang berbeda-beda Tuhan bekerjanya. Setiap orang berbeda dari perjalanan, tapi tetap di dalam pengenalan. Lupa dia. Ya lupa dia. Akhirnya jadilah anaknya. Sekarang udah gede lagi anaknya. Mungkin dia akan datang kedua kali. Aku gak tahu. Tapi that bukan di masalahnya. Akhirnya you feel lack of nothing in life. Begitu juga di dalam hubungan saudara dengan yang lain. Kalau you coba di fight-nya jadi masalahnya.
bukan di dalam pengenalan apa yang dia sudah jadikan di dalam Kristus Yesus. Sekali you boleh bisa. Janganlah marah kepada partnermu sebelum matahari terbenam. You mungkin bisa. 2 kali marahnya lebih banggot, lebih kuat. Sebelah kita. Tidur sama sebelah kita lagi. Firman Tuhan bilang, you tidak boleh matahari terbenam. Aku tidak tahu dulu ada cerita hidup Tuhan ini. Aku bergumul bertahun-tahun. Yang aku gumulin sama hubungan saya bahkan sama istri saya. Ada senangnya, ada enggak, ada senang, ada enggak. Kau bisa bayang kalau orang terus-terus ngelihatnya itu berbeda. Seminar ini, seminar itu, maafkan ini, maaf ini, kelihatannya udah bisa. Lu udah gak bisa lagi, gak bisa lagi. Dia bilang sampai matahari terbenam, gua terbenamnya udah berapa kali, baru bisa lepas. Ya, sudahlah, udah saya tidak pernah percaya seperti itu. Ya, kalau you perjalanan itu is the opportunity, you will see him. Kamu akan melihat dia sesungguhnya. Hidup di dalam hidup kamu. Penilaian bukan sejauh lahiriamu, pencapaianmu. Sejauh dia yang hidup di dalam hidupmu. Itu berbeda, saudara. Itu sangat berbeda. Maka itu dia bilang, kamu menjadi sempurna dan tidak, bahasa Inggrisnya lack nothing. And you do not to prove anything to anybody. Itu tidak akan bisa inferior. Nah itu di ayat firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33. Coba kita bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yuk kalau di dalam gue tenang deh. Dalam siapa? Dalam Kristus ya. Yuk aman deh sama saya. You oke lah sama saya. Tapi sekalipun you ada di dalam dunia. Tapi kalau you gak di dalam saya, ada di dalam dunia. Ya wajar-wajar lah kalau kamu itu pusing-pusing. Stres-stres. Capek-capek. Lelah-lelah. Itu wajar-wajar saudara. Tapi kalau kamu di dalam saya. Take a good cheers. Dibilang gitu bahasa Inggrisnya. You bisa rejoice. Karena saya sudah mengalahkan dunia. Saudara. Bukan kamu yang mengubah dunia. Bukan kamu harus mengubah dunia. Tetapi sebenarnya percayamu dia yang telah mengalahkan dunia. Kalau enggak Anda tetap dari dunia ini. Tapi dari dia yang telah mengalahkan dunia. Kita bilang manusia ini caranya seperti itu. Selalu kompetisi ya. Anak-anak kita juga digituin. You know. Kamu lebih bagus karena kamu juara 2. Tapi juara 1 jauh lebih bagus. Karena juara 1 menang terhadap juara kamu 2. Tapi yang juara 4 hanya jelek. Ada yang juara 20 tambah jelek. Habis-habisan jeleknya saudara. Kenapa? Didasarkan dari kemenangan dirinya. Tapi kalau didasarkan kemenangan kepada Kristus Yesus. Abstraksi. Gak masuk akal sih, tapi itu hidup saudara. It will bring the life. Kamu bisa menikmati kemenangan yang diberikan Tuhan. Tapi kamu tidak terganggu kekalahan yang ada. Karena kamu bukanlah apa yang dikatakan di luar sana. Tapi kamu adalah yang dia sudah jadikan di dalam hidup kamu. Maka kamu bisa menyanyi, I am more than a conqueror. Saya ini lebih daripada pemenang. I'm more than a conqueror. Bukan apa yang you sudah lakukan dan jadikan. Tapi apa yang dia sudah lakukan dan jadikan. Dirimu lebih daripada pemenang. Tadi lagunya nyanyinya terus ulang-ulang ya. Pastikan. Kita itu. Jadilah juara 1. Jadilah pengubah dunia. Capek deh. Kamu tahu enggak? Orang bisa ngomong, semua buku mengomongkan mengenai diri dia bagaimana mencapainya. Kamu nggak tahu dalam hidup dia sedang mati capeknya. Kamu kelihatan luarnya aja kelihatan suksesnya. Bangga gue ingin seperti dia. Kamu seperti dia,
kamu temukan neraka dalam hidupnya. Tapi sebelum kamu temukan juga ada neraka sebenarnya. Satu-satunya adalah hidup di sini, saudara. Promosikan pengenalan dia ini dalam hidup ini. Kamu nggak akan bisa terpisahkan untuk bicara mengenai Kristus. Siapapun dia, apapun dia. Karena hidupmu itu Kristus, itulah hidupmu. Di luarnya you mati. It's so different. Ini bukan paksaan juga, tapi sesuatu yang flow mengalir di dalam hidup ini. Itu Kristus. Ya. Berikut. Ya. Ngalamin toh, fenomenanya tadi fenomena toh, di dalam keadaan tertentu, kamu bisa bersuka cita kan? Trial, bisa nggak manusia? Suka cita, susah. Tapi dalam dia bisa, saudara. Bisa itu. Ya. Di sini dikatakan, coba kita bacakan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Dalam segala hal. Namun tidak terjepit, kami habis akal. Namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Apa sih artinya? Ini fenomena toh. Dalam segala hal kamu ditindas. Seharusnya apa? Kamu udah kepepet, teriak-teriak toh. Namun kamu tidak terjepit. Namun bukan kamu yang hidup. Tapi Kristus yang hidup. Untuk mengakhiri yang itu, kamu pun perlu salib Kristus itu. Masalah kamu bukan karena masalahnya kamu. Ya, atau masalah dunia. Dunia selalu ada masalah, di tubuh selalu masalah. Tapi menangnya karena hidup Kristus. Dia sudah membawa. Bahkan untuk mengakhirinya tidak bisa dengan kamu. Melalui karya salib kematian dia. Di sini habis akal. Pernah ngadapin habis akal? Namun tidak putus asa. Namun bukan kamu, tapi dia yang hidup di dalam hidup kamu. Jadi, kami dianiaya, namun tidak sendirian. Dianiaya, ditinggalkan, sepertinya kesepian sudah. Namun bukan kamu, Tuhan senantiasa menyertai kamu di dalam hidup ini. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kamu tidak ada matinya, karena bukan kamu, tapi hidup Kristus di dalam kamu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Itu sadar kematian. Itu yang membawa kamu mengakhiri hidupmu yang lalu. Gak bisa bahkan dirimu. Tapi bukan di situ kamu. Kamu sudah di sini. Itulah kamu. Kamu sudah dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Kamulah terang itu. Itulah kamu di dalam Kristus Yesus. Saya pikir saya mau minta Pak Cipto kasih kesaksian. Kayaknya dia pernah sih ngalam seperti ini. Sebagai manusia dia pernah lah ini. Ayo Pak Cipto. Shalom. Bulan Desember lalu kita liburan ya. Ke liburan tahun baru kita prepare udah lama. Jadi tanggal 27 dan sampai tanggal 2 Januari lah begitu. Nah, jadi kalau dibayang-bayang kita kan maunya kalau holiday itu kan peace sama joy ya, sukacita sama damai. Untuk dapetin satu liburan yang kita bisa enjoy dan kenang, bisa cerita gitu ya. Kalau misalnya kita balik ke kantor atau anak saya balik ke sekolah bisa cerita, oh holiday-nya bagus, gini loh saya lihat ini, saya itu makan ini, makan itu. Nah itu idaman saya, pikiran saya. Tapi saya ngalamin yang itu tuh. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Ternyata pada tanggal 26 malam Jeremy itu panas. Kemudian kita pergi ke Siloam karena dia udah gak tahan. Kemudian sampai di Siloam itu jam 10 malam ya. Kemudian saya udah mulai terjepit tuh, mulai tertekan ya. Tapi kemudian ajaibnya Jeremy itu dalam 15 menit udah kayak orang normal. Dalam 15 menit di UGD di Siloam. Wah kita kaget. Lalu tentu kita berserah kepada Tuhan dan terus saya tanya kepada
kepada Jeremy, Jer ini semua terserah kamu, mau pergi nggak ada masalah, kita akan enjoy dimanapun. Terus dia bilang kita pergi, wih kaget kita. Nah disitulah saya melihat ya ada hal yang luar biasa. Padahal Jeremy itu orangnya penakut, ya orangnya takut. Jadi kalau ada sakit sedikit dia takut, tapi di sini enggak dia. Sampai di sana, sampai di Sukabumi, bukannya tambah sehat, dia ternyata benar-benar drop. Nah, langsung kita merasa diri kita tertuduh ya, salah ngambil keputusan. Kadang-kadang kita gitu ya, dengar informasi, ngambil keputusan, ternyata salah. Kemudian kita menuduh diri. Dan disitulah kita harus check in Jeremy ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit itulah keadaannya nggak tambah baik, tapi tambah buruk. Tadinya nggak berdarah, keluar darah dari hidung, dari mulut gitu ya. Nah, kita terus ada blaming tuh di antara keluarga. Suami nyalain istri, istri nyalain suami gitu kan. Kemudian misalnya kita waktu itu bilang obat mau paten apa mau generik. Di rumah sakit di Sukabumi udah tanya gitu ya, paten apa generik. Nah kita bertanya ya, sebenarnya kalau demam berdarah itu nggak ada obatnya. Jadi kita buletin yang apa? Generik. Nah pas darahnya keluar, nah mulailah berdebat. Kamu sih gitu kan, saya di itu tuh kejepit banget dah, kayaknya dianiaya juga kita ya. Di keluarga itu saling menganiaya. Dalam judulnya kasih, sayang, tapi sebenarnya kita berasanya dituduh, dianiaya ya. Nah, kemudian saya bilang mau apapun kita mau pulang ke Jakarta pakai ambulan boleh, mau tetap di sana juga boleh. Tapi ya kita pada saat itu kelihatannya udah holiday kita udah hancur, bubar total lah gitu ya. Bukan holiday kemana, ke hotel, ke gunung gitu, ini di rumah sakit. Ya kan, aduh udah total loss. Tapi saudara-saudara dalam waktu ya 2 hari deh. 2 hari itu akhirnya Jeremy benar-benar bisa bangkit total seperti normal. Itu ajaib. Tapi kemudian saya yang sakit. Itu jadi bertubi-tubi tuh. Saya sama Tika yang sakit. Nah udah terkapar kita. Padahal besokannya udah mau pulang. Itu udah gak mungkin deh. Saya bilang udah deh kita ya udah dah benar-benar total loss gitu ya. Mungkin 2 hari lah, 3 hari. Nah disitulah tiba-tiba kita diingatkan. Sebenarnya saya udah sembuh. Diri saya yang meragukan itu udah mati. Sudah mati saudara-saudara. Disitulah ada kebebasan ketika kita membaca kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Yang mati itu siapa? Yang mati itu diri saya yang ragu. Walaupun saya lagi ragu nih, tapi kita tinggal bilang, diri saya tuh yang lagi ragu-ragu, yang saling nyalain, itu udah mati. Itu bukan diri saya. Diri saya sudah sembuh. Tiba-tiba ada keinginan baca Mazmur 91. Nah, disitulah tiba-tiba saya mengalami kesembuhan luar biasa. Besokannya total sembuh. Kita ke Jakarta sesuai dengan rencana kita. Tanggal 2 sudah di Jakarta, besokannya udah kerja full. Nah itulah menurut saya bersyukur ada di gereja ini. Karena saya diingatkan, kadang-kadang bukan fisik kita yang sakit, tapi karir kita. Kadang-kadang bos, klien, ya kan menekan kita. Posisi kita melorot, bukannya naik, posisi merosot, omset jatuh, ya kan. Atau bisa juga tiba-tiba bos sayang kita, tiba-tiba bos benci sama kita. Nah itu kayaknya neraka ya. Tapi puji Tuhan loh. Jadi beberapa minggu yang lalu Pastor Hari khotbah tentang kasih Tuhan kepada kita. Dia mengkhotbahkan juga mengenai siapa diri kita. Itu di Kidung 1 ya, antara suami sama istri lagi saut-sautan. Mengasihi, istrinya berasa, aduh saya orang hitam,
nggak bisa buat apa-apa, dan akhirnya disuruh kerjanya di kebun. Saya nggak merasa enak hidup begini. Tapi suaminya bilang apa sama istrinya? Kamu itu cantiknya luar biasa. Kamu itu berharga sekali. Nah, ketika itulah wanita itu disadarkan siapa dirinya sebenarnya. Walaupun secara fisik benar ya, mungkin dia hitam, mungkin dia jelek, ya, warna mungkin bisa terlalu putih, terlalu hitam. Yang kalau sekarang kan di itu kan ada whitening ya, ada whitening lotion yang hitam mau putih. Tapi ada yang mau tanning lotion, yang putih maunya jadi hitam kan. Nah itulah manusia itu nggak ada puasnya. Dan puji Tuhan ketika kita nggak ada puasnya gitu ya, kita suka blaming ya, salah bos, salah suami, salah istri. Kalau bisa tuker deh. Kalau bisa saya tukar bos, tukar job, ya kan. Kadang-kadang ada yang bilang tukar ini deh, tukar kakak gue, tukar adik gue gitu kan. Kalau nggak ada kakak yang kayak gini, hidup gue lebih aman, lebih enak. Kenapa sekarang lagi nggak aman? Ya gara-gara dia atau gara-gara job saya. Nah disitulah kita makin lama bukan makin naik, tapi makin turun. Nah disinilah saya selalu waktu lagi jatuh itu ya, dan sepertinya rugi, sepertinya loss ya, disitulah Allah bekerja luar biasa. Saya itu jadi mengalami joy di dalam holiday saya, mengalami yang holiday yang tadinya yang kita pikir loss ya, ternyata holiday yang sangat kita ingat, memorable holiday. Disitulah kita merasa ya, di gereja ini saya ada komunitas. Ketika saya mengalami kayak beginian, saya diingatkan siapa diri kita. Sebenarnya kita itu adalah anak Allah, ada Allah di dalam kita. Bukan lagi apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, tapi apa yang Yesus punya dan apa yang Yesus bisa lakukan di hidup saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya sebenarnya ikut di akhir tahunnya sama dia. Akhir tahun yang tidak pernah terlupakan di dalam hidup saya. Sama Swanki sekeluarga juga di dalamnya. Tapi saya melihat syukurnya di tengah masalah yang dihadapi cukup membuat seharusnya kita tidak bisa bersuka cita. Ya, secara manusianya. Tapi ya Tuhan bisa kita alami dengan caranya dia. Bahkan tidak ada yang harus kita batalkan di dalam kunjungan-kunjungannya. Bahkan kita tinggal di hotel namanya Hotel Anugerah. Pernah tahu kan Hotel Anugerah di Sukabumi? Hotel Anugerah, tapi sebenarnya hidup anugerah Tuhan lah yang membuat kita bisa mengalami kehidupan dia yang dianugerahkan bagi kita sehingga bisa bersuka cita di dalam segala situasi kondisi. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kau amat luar biasa. Kau sungguh fenomena Allah. Tiada duanya ya Tuhan. Kau sungguh indah, luar biasa dan ajaib ya Tuhan. Hidupmu ya Tuhan, dirimu ya Tuhan. Melalui Kristus Yesus. Itu yang kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami menerimanya di dalam hidup kami. Sekalipun kami ada di dunia ini ya Tuhan. Dan di tubuh yang fana. Tapi kami adalah milik-Mu dan hidup-Mu di dalam kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kau telah selesaikan ya Tuhan. Hidup-Mu jauh lebih besar yang ada di dalam hidup mereka. Kau telah sembuhkan bagi yang sakit ya Tuhan. Kau telah penuhi sebagai Bapa yang baik dalam setiap kebutuhan yang ada. Apakah itu kebutuhan finansial? Apakah kebutuhan di dalam menangani untuk pekerjaan dan usahanya ya Bapa? Bahkan di dalam hubungan kami mengakui ya Tuhan. Kami tidak berdaya ya Tuhan. Tapi kami telah disatukan di dalam-Mu yang tidak terpisahkan. Kami boleh menikmati hubungan dengan orang-orang yang Kau berikan bersama dengan kami. Suami dan istri, dengan anak-anak ya Tuhan.
Karena Kau yang hidup di dalam setiap hidup kami. Mata setiap kami sekarang dibukakan kepadamu ya Tuhan. Masalah sudah berlalu. Masalah sudah Kau tangani. Kau telah jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang karena kemenangan-Mu. Terimalah saudara. Kristus hidup di dalam. Alami dan nikmati seluruh kehidupan. Biarlah terang hidup-Mu ya Tuhan. Yang ada di dalam hidup kami terus memancar keluar. Di mana saja kami berada ya Bapa. Thank you Father. Receive it in Jesus' name. Hallelujah.